Hello and what's up junkies. Teknologi hidrogen itu menurut gue paling sustainable, tapi kayaknya itu masih di masa depan banget ya. Belum begitu bisa diaplikasikan ke jalanan di dunia sampai gue melihat mobil ini. Ya, gue jauh-jauh datang ke Korea Selatan bersama dengan Hyundai untuk melihat mobil hidrogen yang paling matang dan paling ready untuk jalanan di dunia. Gak cuma di dunia, gue yakin di Indonesia juga cocok. Ini adalah Hyundai All New Nexo. Yes, penasaran mobilnya seperti apa dan mobil hidrogen itu sebetulnya seperti apa? Mari kita kupas tuntas Hyundai Nexo generasi kedua yang paling baru ini. Seperti biasa, kita mulai dari bagian belakangnya terlebih dahulu. Nah, jadi bagian belakangnya ini menganut nuansa desain sensuous sportiness ala Hyundai terbaru, tapi pastinya karena konsumen mobil hidrogen itu pasti punya pemikiran yang jauh ke depan, visioner, jadi mobilnya juga harus unik, gitu ya. Nah, seperti contohnya, nuansa desain ini benar-benar bisa dilihat sendiri bentuknya unik. Kalau suka, pasti akan suka banget dengan desainnya ini, benar-benar stand out sekali, seperti antena shark fin, spoiler yang ada item-itemnya nih, dan juga ada kamera untuk spion tengah yang sudah model layar. Nah, kita juga dapat wiper belakang nih yang tersimpan secara rapih di dalam spoiler biar estetik. Rear defogger, kamera belakang yang aslinya untuk di bagian bawah sini, dan ini stop lamp ya. Jadi dia punya stop lampnya diletakkan di sini. Ada 4 titik pixelated LED yang bentukannya unik gitu ya, kita bisa lihat ya. Dan 4 titik ini, itu kalau di huruf braille, itu artinya huruf H, yang artinya Hyundai. Dengan logo Hyundai terbaru yang model flat, logo Nexo di sebelah sini, dan logo fuel cell di sebelah sini. Nah, yang unik itu juga adalah untuk lampu belakang. Lampu belakang kotak, tapi di sininya segitiga. Ini luar biasa. Karena kenapa? Mereka bisa memadukan desain seperti itu, karena mobilnya emang serba kotak-kotak, tapi juga melengkung. Ini harmonisasi desainnya bagus sekali. Dan untuk lampu sen, itu ada di sebelah sini, bisa kelihatan dari samping, bisa kelihatan dari sini. Melengkung LED-nya, bagus. Dan bagasi ini sudah elektrik pastinya. Kita juga dapat 4 titik sensor di belakang. Dan karena ini mobil hidrogen, di bawahnya ada knalpot. 2 knalpotnya. Dan knalpot ini mengeluarkan H2O, alias bukan gas beracun, tapi air. Luar biasa. Bagian samping mobil ini sudah jelas keunikannya. Elemen desain yang menyiku seperti segitiga dan juga yang mengotak di bagian depan menyatu terdifusi dengan sangat harmoni. Kita juga dapat ini roof rack seperti ini ya. Ini fungsional BTW. Dan kita juga dapat window lainnya dibikin piano black. Nah, tapi kalau soal piano black, yang di sini bukan piano black. Dia modelnya Dove untuk si cladding hitamnya ini. Cukup tebel banget supaya kelihatan macho. Dan di sini baru piano black. BTW, di sini ada tulisan Nexo, biar kita nggak lupa ini mobil apa. Nah, kita juga dapat handle pintu yang model nge-flash, jadinya lebih rapih dan aerodinamis. Luar biasa sekali. Oh ya, karena ini adalah mobil hidrogen, ngisinya di sebelah sini. Dan ngisi hidrogen itu kayak isi ulang tabung gas sebetulnya. Jadi kayak ada ujung tube-nya itu disambung. Pengisian sekitar 3-5 menit. Karena ini bukan kayak ngecas. Tapi ini luar biasa sekali. Cukup solutif untuk masa depan. Dan untuk spionnya sendiri, dia menggunakan yang model kamera ini ya. Jadi ada layarnya di dalam. Tapi kalau misalnya kalian pengen approach yang lebih tradisional, ada yang kaca model biasa, itu juga bisa didapatkan. Jadi kayak opsi gitu sebetulnya ya. Ya, mobil ini desainnya emang luar biasa. Kayak mobil konsep keluar panggung langsung masuk ke jalan. Dan ini mobil panjangnya 4,7 meter lah ya, kurang lebih. Dengan wheelbase 2,7 juga. Jadi wheelbase-nya cukup panjang untuk mobil yang cuma 2 baris, dijamin ruang kakinya akan luas. Nah, untuk bannya sendiri ini adalah ban 19 inch ya. Dia menggunakan ban Kumho Majesty dengan ukuran yang cukup besar, karena peleknya sekali lagi 19 inch. Dia ukurannya 245/45 R19.
Pelek 19 inch dengan rem cakram pastinya di keempat roda. Kita juga dapat pelek aluminium yang desainnya futuristik sekali. Dia ada cover plastiknya supaya dia bisa lebih aerodinamis. Dan juga ada lubang udaranya di sebelah sini untuk mendinginkan. Nah, kalau untuk safety, Hyundai Group mah safety-nya komplit. ABS, EBD, BA segala macam, you name it pasti ada. Dan dia juga sudah ada Hyundai Smart Sense. Jadi sudah komplit lah ya untuk urusan safety. Untuk bagian depan mobil ini juga bagian yang paling gue suka sebetulnya. Karena dia sangat mengamalkan nuansa desain Sensu Sportiness ala Hyundai terbaru. Jadi kita bisa bilang dia adalah showcase dari seluruh nuansa elemen desain Hyundai terbaru. Ini benar-benar boleh dibilang anak emas desainnya Hyundai kalau gue bisa bilang. Nah, mobil ini dengan nuansa desain tersebut kelihatannya boxy tapi juga agak-agak melengkung gitu. Jadi kita lihat kapnya panjang juga karena di dalam sini itu juga ada motor listrik ya, betul sekali. Mobil hidrogen itu adalah mobil listrik juga, tapi bukan menggunakan baterai yang sangat besar melainkan menggunakan teknologi hidrogen untuk mengisi listriknya. Jadi bisa lebih sustainable dan ramah lingkungan pastinya. Desainnya benar-benar sangat clean sekali dengan adanya elemen-elemen LED pixelated 4 buah titik di depan sini. Lampunya semuanya juga sudah pasti sudah LED dan kita juga bisa lihat ya, di sini kayak ada semacam lips di sininya mengingatkan kita sama si Ioniq 5 walaupun yang ininya nggak menyala. Nah, karena dia sudah ada Hyundai Smart Sense, jadi dia sudah punya kamera stereo yang terletak di sebelah sini. Ada 2 kamera BTW, tapi dia sudah dilengkapi juga dengan multi millimeter wave radar. Jadi untuk urusan akurasi radarnya itu sempurna. Hyundai Group itu biasanya ADAS-nya bagus, akurat. Dan kita juga dapat kamera depan, pastinya mobil ini sudah kamera 360. Nah, ini elemen desainnya sisanya benar-benar terlihat maconya gitu ya. Jadi dia bisa futuristik, berasa retro, tapi maco di saat yang bersamaan, progresif, dan sepertinya akan timeless desainnya. Ini dia isi kandungan daripada Hyundai Nexo. Nah, kap ini BTW sudah hidrolik, ada peredamnya gitu ya, ada karetnya seperti biasa. Tapi di sini ini adalah teknologi mesin untuk sistem fuel cell dan juga motor listrik di bawahnya. Mobil ini memang motor listriknya model front wheel drive, ada diletakkan 2 buah roda ini digerakkan oleh motor listrik 1 buah di depan. Nah, motor listriknya ini 80 kW, itu kurang lebih 2 kali lipat dari generasi Nexo sebelumnya. Itu tenaganya 201 horsepower dengan torsi sekitar 350 Nm. Nah, kalau hidrogen ini agak unik nih sebetulnya, karena sistem hidrogennya itu akan menciptakan semacam proses kimiawi gitu ya untuk mengubah hidrogen menjadi listrik. Nah, listrik itu akan dialirkan ke sebuah baterai yang ukurannya sekitar 2,6 kWh. Nah, itu kemudian akan dikonvert juga listrik itu untuk menggerakkan si motor listrik yang ada di depan. Jadi boleh dibilang ini solusi yang cukup smart. Menarik sekali, apalagi kalau kita lihat di Korea itu pom hidrogen itu jumlahnya lebih dari 200-an. Jadi untuk ekosistem ya di Korea Selatan itu sudah terbangun. Nah, Indonesia gimana? Kalau misalnya Indonesia paling tidak bisa nambah beberapa pom hidrogen di setiap kota, mobil ini sepertinya menarik. Tapi sekarang kita lihat dulu interiornya. Kita sudah berada di interior daripada Hyundai Nexo dan sekarang kita langsung masuk aja. Anyway, setir kiri ya, karena ini Korea Selatan pastinya, dan mobil ini memang belum ada setir kanannya, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi apa yang kita rasain pertama kali? Mobil ini bisa diatur setirnya tilt dan teleskopik untuk menunjang ergonomi, karena memang ergonomika mobil ini bagus sekali. Jadi kita merasa duduk di sini nih nggak pegel ya. Joknya memang bukan yang paling empuk, tapi lekukannya semuanya on point. Jadi ini sangat perfect sekali. Warna interior juga bagus, warna putih seperti ini, seperti jaket gue ini, sangat pas dan cocok. Tapi kalau kalian pengen interior yang gelap, itu juga ada gitu. Nah, kita nyalain dulu mobilnya ya. Kuncinya seperti ini adalah kunci Hyundai Group yang biasanya
yang terbaru dengan bentuknya Hyundai, lucu gitu ya. Ada tempat buat naruh kunci di sebelah sini, ada coakannya. Sekarang kita langsung nyalain aja injek rem dan start stop. Seperti halnya Hyundai, ada bunyi-bunyinya. Dan ini juga ada nuansa bunyi-bunyi yang bernuansa masa depan sekali. Ini bagus. Yang mungkin perlu dibiasakan adalah spion model layar ini. Jadi di layar di kiri dan kanan karena ada kameranya. Cuma nggak apa-apa. Ini kadang-kadang malah bisa lebih unik dan membantu terutama kalau malam hari. Apalagi kameranya bagus, jernih. Refresh rate-nya, frame rate-nya itu sangat bagus juga buat layarnya. Interface-nya juga mirip seperti yang ada di kayak Santa Fe dan Palisade gitu ya. Cuma memang di sini ada menu untuk FCEV atau Fuel Cell Electric Vehicle gitu ya. Dan kita juga dapat kayak panduan nih untuk pergi ke stasiun pengisian hidrogen terdekat di sini. Hyundai juga suka ngasih tombol fisik, itu yang kita suka. Makanya kita bisa lihat banyak sekali tombol fisik di kiri dan di kanan. Tombol di setir juga semuanya bisa disentuh. Bukan cuma sekadar capacitive touch, walaupun di sini untuk AC capacitive touch ya. Tapi kita bisa ganti mode TV atau pengaturan untuk layar. Nah, kita tombol setir komplit untuk dari regenerative, lalu juga kontrol audio Bluetooth teleponi itu ada. Lalu juga untuk cruise control dan MID ada. Cruise control sudah adaptif dengan lane keep assist. Kita juga ada drive mode dan gear shifternya ada di sini dengan tombol start stop juga di sini. Di sebelah sini, sebelah kiri, tombol lebih banyak lagi. Ini ada tombol untuk electric parking brake, switch-nya ada di sebelah sini. Ada pemanas setir, ada 2 level. Kita juga dapat tombol untuk mengeluarkan H2O atau air dari knalpot. Nah, kita juga ada tombol untuk bagasi elektrik, stability control, untuk ngebuka tangki hidrogen dan juga untuk reset aki. Itu ada tombolnya di sini. Dan speaker mobil ini itu menggunakan Bang & Olufsen 14 speaker. Jadi nuansanya luar biasa sekali. Nah, di sini kita juga dapat nih. Nah, ini kan menggunakan kamera di belakang tadi tuh untuk si spion tengahnya ini yang sudah model frameless dan juga bisa menggunakan mode layar. Dan ada head-up display untuk membantu para driver supaya bisa fokus ke jalan. Gitu. Nah, setirnya ini kita juga lebih suka nih desainnya dibandingkan dengan yang ada di Santa Fe, karena untuk bagian cover di sininya ini nggak terlalu turun ke bawah, jadi ini lebih bagus. Ini dibikin two-tone setirnya, jadi juga luar biasa. Nah, kemudian juga di sini untuk pengaturan AC-nya itu juga komplit pastinya, dual zone pastinya, dan untuk dashboard dan material interior semuanya top notch. Boleh dibilang ini kualitasnya itu secara interior setara dengan Santa Fe dan Ioniq 5. 2 buah wireless charging, auto hold, parking brake, dan juga parking sensor. Ada juga sensor fingerprint untuk profile. Nah, kompartemen di sini ya biasalah. Nggak gede-gede amat, tapi cukup memadai. Di sini juga sudah soft opening gitu ya. Dan di sebelah situ itu ada tempat untuk slot SIM card. Untuk kamera, jadi sebenarnya dia sudah punya dashcam bawaan. Jadi 2 kamera di sini. Salah satunya selain kamera stereo itu juga ada kamera untuk dashcam bawaan. Nah, atapnya sendiri ini materialnya halus sekali plafonnya. Kita juga dapat sun visor dengan cermin untuk di penumpang dan pengemudi. Ada lampunya, sepertinya Hyundai Group itu biasa lampunya seperti ini dan udah LED kok, tenang aja. Nah, mobil ini juga kedap, dia sudah punya acoustic control. 4 titik di depan, 4 titik di belakang untuk membantu kekedapan mobil. Bicara soal kedap, dia juga kacanya sudah double glass, jadi lebih on point, mantap ya. Dan wireless charging selain di sini gitu ya. Kita juga dapat colokan biasa kalau kalian pengen ngecasnya secara konvensional. Kita juga dapat ambient light nih di bawah sini, dalam sini, dan juga di pinggir door trimnya kita juga dapat. Itu ambient light pastinya bisa diganti-ganti warnanya, jadi tidak masalah. Ya, luar biasa. Keamanan airbag mobil ini komplit. Dari depan sampai belakang, bahkan ada airbag di tengah seperti ini. Jadi akan sangat estetik sekali. Untuk joknya sendiri, untuk di bagian depan
sudah elektrik untuk di kiri dan di kanan. Nah, ini tombolnya halus nih, bagus nih. Dan kalau untuk di sini, di driver dan passenger kita juga dapat ottoman. Dan kita juga dapat semacam comfort mode. Jadi kayak hampir-hampir zero gravity gitu ya. Nice. Nah, kita juga material dashboardnya bagus sekali di sini ya. Ini halus dan ada membel-membelnya, ini artistik sekali. Ini kok di rancangan konsepnya memang sudah ada begitu. Dan di sini yang lebih ke arah rugged dan kasarnya gitu ya. Ini kayak semacam fabric, tapi ya ini fabric yang kasar dan lebih gagah nuansanya. Detail-detail unik juga cukup menarik. Kayak di sini tuh jadi kayak ada kayak titik-titik yang terinspirasi dari huruf Braille untuk huruf H alias Hyundai. Kita juga dapat panoramic roof yang kaca mati, tapi ini redup jadi karena lapisan laminasinya ya. Jadi nggak akan silo. Kita juga dapat blue link pastinya, dan untuk membuka tutup covernya itu sudah elektrik. Dan ini mobil luar biasa, enak gitu ya duduk di sini. Walaupun untuk gua yang tingginya 181 cm, ruang kepalanya masih aman, tapi kaki yang agak panjang ini mungkin akan lebih enak kalau misalnya kayak ada support sedikit ditambah di sini. Tapi ya udah, nggak apa-apa, nggak begitu mengganggu. Oh ya, door trim belakangnya tetap lembut. Itu yang menarik karena kadang-kadang ada bahkan pabrikan Eropa depannya lembut, belakang sini keras. Di Hyundai tidak begitu. Kita juga dapat grab handle, cantelan baju, dan juga bisa buat menggantung mie ayam. Di sini juga ada cantelan baju, bisa untuk menggantung batik, jas dokter, atau bahkan pecel. Nah, ini luar biasa sekali. Kita dapat pocket di sini, model jaring seperti ini, lebih estetik. Ventilasi AC, dan juga untuk mengatur jok elektrik passenger sebelah sini ada tombolnya. Ada 2 buah slot USB Type-C. Maksimal 100 watt, jadi bisa fast charging. Di sini kita juga dapat colokan AC 250 volt 16 ampere. Ini colokan rumah, ini luar biasa, dan seperti halnya colokan di Korea Selatan sama seperti colokan di Indonesia. Jadi ini colokan ini bisa bermanfaat. Nah, di sini enak gitu ya, dan ada cooling seat, heater seat kayak yang gue bilang tadi, jendela juga sudah otomatis pastinya, dan double glass sampai ke belakang. Dengan 4 buah acoustic control, 4 titik di sebelah sini, jadi biar lebih kedap. Nah, di sini bahkan kita dapat kantong kayak semacam coakan untuk meletakkan handphone. Dan kita juga bisa lihat di sebelah sini, mobil ini sudah ada ISOFIX pastinya. Kita juga dapat armrest dengan 2 buah cup holder, jadi kita bisa meletakkan minuman kita di sini. Untuk merasakan nuansa daripada Hyundai Nexo, si mobil hidrogen yang matang ini, kita road trip dengan menggunakan mobil ini dari Seoul, tepatnya di Itaewon, sampai ke Mokpo di kawasan selatan Korea. Ya, ini jaraknya sekitar 500-an kilometer dengan menggunakan tangki hidrogen yang hampir penuh. Ya, kurang lebih dengan gaya menyetir yang cukup memadai, kadang-kadang eco, dan bahkan kadang-kadang menggunakan sport mode. Ya, mobil ini masih bisa untuk sekitar 500 kilometeran lebih. Dan perjalanan kami dari Seoul sampai ke Mokpo juga di akhirannya kita mengisi sedikit untuk hidrogennya. Ini menarik sekali. Jadi kita di sini sudah mengisi sampai 4,3 kilogram. Itu totalnya 42.570 won dengan harga 1 kilogramnya itu 9.900 won untuk hidrogennya sendiri. Ya, ini dia lagi mengisi ini ya. Ini beneran jadi kayak ngisi tabung gas sebenarnya, ini pressurized. Jadi memang hanya orang yang bersertifikasi yang boleh mengisi ini. Nggak bisa sembarangan orang kayak nuang bensin. Tapi tetap ini lebih mudah dan juga lebih cepat daripada yang namanya ngecas listrik. Luar biasa. Jadi rasanya mobil ini seperti apa? Mobil ini walaupun suspensinya bukan yang suspensinya empuk, tapi dia boleh dikatakan nyaman. Stiffness-nya pas banget. Apalagi dengan jalanan Korea yang banyak naik turunnya, ini mobil benar-benar luar biasa.
kita benar-benar terbuai akan kenyamanannya walaupun ini bukan mobil yang empuk. Dan kadang-kadang mudah untuk kita ngantuk di mobil ini. Yang artinya membuktikan kalau ergonomika dan juga suspensi daripada mobilnya bagus. Kita juga melihat bagaimana drivernya menghandle mobil ini dengan baik. Apalagi mobil ini body rollnya boleh dikatakan cukup minim gitu untuk di kelasnya. Sepertinya cocok untuk kehidupan penggunaan sehari-hari. Ini mobil memang luar biasa. Tapi juga sebagai buatan manusia, mobil pasti ada hal yang kurangnya. Dan oleh karena itu, inilah 3 hal yang annoying yang kami temukan daripada Hyundai Nexo. Jadi walaupun dia sebuah EV, karena dia bukan yang basisnya adalah baterai, jadi di bawah sini nih lantainya itu bukan flat floor, dia ada kayak undakannya di sini. Dan dia juga bukan all wheel drive, dia itu front wheel drive 2WD. Jadi undakan ini sebetulnya buat apa? Apakah untuk pipa hidrogen atau untuk perkabelan dan lain-lain? Ya kami kurang tahu. Tapi kalau bisa flat floor kayaknya lebih enak flat floor sih ya. Kedua, untuk jok belakang. Ya jok belakang yang kayak kita bilang ya, ini joknya kalau agak bisa ada support sedikit lebih panjang sedikit mungkin lebih enak buat yang kakinya panjang. Dan jok ini nggak bisa dimaju mundurkan sayang sekali, sehingga kenyamanan sepertinya lebih berpihak ke depan walaupun belakang ini juga masih cukup nyaman untuk ukuran sebuah jok belakang. 3, untuk si panoramic roof ini sayang sekali dia hanya panoramic roof biasa, tidak bisa dibuka. Padahal mobil ini sudah begitu bagus sekali, sangat disayangkan potensinya terhambat oleh ketiadaan panoramic sunroof. Ya padahal kalau mau menikmati alam dengan mobil yang sudah sangat alamiah seperti ini, ada panoramic sunroof lebih bagus sih mungkin ya. Tapi di balik kekurangan juga pasti ada kelebihan yang luar biasa, dan ini adalah 3 kelebihan daripada Hyundai Nexo. Ya, karena memang mobil ini adalah EV pada akhirnya dengan baterai yang memang nggak begitu gede, nggak sampai 3 kWh. Tapi dia tetap punya colokan V2L. Dan colokan V2L ini nggak perlu adaptor V2L karena ini sudah langsung colokan AC. Colokan rumah, kita bisa langsung nyolokin rice cooker, nyolokin laptop, atau mungkin nyolokin hair dryer gitu ya, langsung ke sini, air fryer segala macam, sangat memenuhi kebutuhan camping. Wajar sih karena orang Korea juga suka camping di mobil. Kedua, sudut bukaan pintunya. Ya, sudut bukaan pintu depan si Nexo ini cukup luas. Tapi kalau kita lihat untuk di pintu di sebelah belakangnya, wah, ini pintunya bisa terbuka dengan luas sekali. Ini bukaannya 90 derajat, jadi untuk akses masuk ke dalam ini sangat mudah sekali gitu loh. Wah, ini luar biasa sekali, mantap. Ketiga, desain ala bantal yang membel-membel ini. Ya, ini jadi desain ini ala bantal membel-membel ini juga sebetulnya ada di door trim, tapi yang ada di door trim belakang, ini juga ternyata nyambung ke bagian pilar. Jadi kalau pintu ini ditutup, garis ini akan nyambung ke sini dan juga akan nyambung ke pintu depan, bikin dia punya ilusi kayak mobil ini dikelilingi oleh bantal yang meliuk. Kurang lebih begitulah pengalaman kita atau jangkis dengan menggunakan Hyundai Nexo. Kita akhirnya merasakan dengan road trip sejauh kurang lebih 500 kilometeran menggunakan Nexo dari Seoul, Itaewon sampai ke Mokpo. Itu perjalanan yang menyenangkan sekali. Alam Korea emang bagus, tapi menggunakan Nexo luar biasa. Mobil ini walaupun bukan mobil yang empuk, tapi stiffness suspensinya pas. Dia bikin kita ngantuk di perjalanan. Untuk penumpangnya berasa nyaman dan ergonomika joknya pas sekali. Kami ingin berterima kasih kepada Hyundai Motor Indonesia dan pastinya Hyundai Global atau Hyundai sedunia untuk memberikan kami kesempatan emas ini merasakan masa depan langsung di depan mata kami di Korea Selatan. Ini kesempatan yang luar biasa. Kalau pengen tahu lebih dalam soal Nexo dan juga soal Hyundai, main-main aja ke media sosial Hyundai yang ada di sebelah sini. Dan tentunya karena Nexo masih merupakan produk global yang ada di Korea Selatan, main-main juga ke Instagramnya
Hyundai sedunia yang ada di sebelah sini gitu. Dan juga kalau misalnya kalian otojangkis penasaran dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diutarakan di kolom komentar, bisa ditulis di kolom komentar yang ada di bawah sini. Karena kalian sudah nonton, kami ingin berterima kasih dan main-main dong ke media sosial kami di Lagnats_AJ untuk update terbaru dari kami dan juga update terkait dengan informasi otomotif terbaru di sebelah sini. Nah, cuma karena kalian udah nonton, jangan lupa like dan subscribe dong ke channel YouTube Lagnats Auto Junkie. Dan kita juga sudah ada website dan TikTok yang ada di sebelah sini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Ride safe and Godspeed.